Saat malam tiba, bulan bersinar terang menerangi desa yang terlelap dalam tidur. Suasana begitu tenang, terlalu tenang. Namun di balik gelapnya malam, bayangan-bayangan mulai bergerak. Puluhan sosok makhluk muncul dari hutan, sambil membawa tombak, kapak, dan senjata tajam lainnya. Mata mereka dipenuhi kebencian. Di sebuah rumah kecil, seorang pria sedang tertidur bersama istrinya. Tiba-tiba, sebuah tombak menancap tepat di kepala istrinya. Darah memercik ke wajah pria itu hingga ia langsung terbangun. Napasnya memburu. Matanya membesar penuh ketakutan saat melihat tubuh istrinya sudah tak bergerak dengan tombak menembus kepalanya. Pria itu berteriak histeris, lalu berlari keluar rumah. Namun saat sampai di luar, tubuhnya langsung lemas. Di hadapannya berdiri puluhan hewan membawa senjata. Serigala, sapi, simpanse, rubah, bahkan beruang. Mereka mengelilingi desa seperti pasukan perang. Kelompok itu dikenal dengan nama Bloodfang, kelompok hewan pemberontak yang membenci manusia. Mereka menyerang manusia, membantai mereka, lalu memakan tubuh korbannya sebagai balas dendam atas kekejaman manusia terhadap hewan. Di depannya berdiri seekor singa besar dengan surai gelap dan tatapan tajam. Tubuhnya penuh bekas luka. Namanya Scar. Dulu ia hanyalah hewan sirkus yang disiksa manusia demi hiburan. Kini ia menjadi pemimpin Bloodfang. Pria itu berlutut gemetar di hadapan Scar. Scar tersenyum tipis. Halo manusia, kenapa wajahmu begitu ketakutan? Oh, aku tahu kamu kaget melihat istrimu ya. Pria itu menangis ketakutan. Scar menghela napas kecil. Maafkan kami, sepertinya anak buahku tidak sengaja melakukannya. Bawa istrinya ke sini. Dua serigala menyeret tubuh wanita yang sudah tak bernyawa itu ke depan Scar. Sang pria hanya bisa menangis melihat istrinya terbaring penuh darah. Scar berjalan memutari pria itu sambil berkata, Ternyata istrimu sudah tiada. Scar kemudian menatap kawanan serigala di belakangnya. Kalau begitu, apa boleh kami memakannya? Jangan, aku mohon, jangan lakukan itu. Teriak pria itu sambil mencoba bangkit. Namun Scar langsung menahan kepalanya dengan cakarnya. Sudahlah, jangan melawan. Diam di sini dan lihat. Kawanan serigala mulai mengerumuni tubuh itu. Suara langkah dan geraman memenuhi malam yang sunyi. Pria itu menangis histeris dan mencoba menutup matanya. Tetapi Scar menancapkan kukunya ke kelopak mata pria itu agar tetap terbuka. Jangan berpaling manusia. Lihatlah dan rasakan apa yang kami rasakan. Beberapa menit kemudian, yang tersisa hanyalah darah dan tulang. Scar lalu memanggil dua anak buahnya, dua babi kakak beradik bernama Bima dan Toby. Kalian berdua urus pria ini. Bima tersenyum lebar penuh kebencian. Bima memang sangat membenci manusia, karena 3 tahun lalu, keluarga mereka dibunuh oleh manusia dan dijadikan makanan. Malam itu penuh jeritan dan darah. Namun sebelum semuanya terlambat, ibu mereka mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kedua anaknya. Teruslah hidup. Itu adalah kata-kata terakhir yang mereka dengar sebelum suara jeritan ibu dan saudara-saudaranya menghilang di tengah malam. Bima dan Toby terus berlari tanpa arah. Mereka menembus hutan gelap dengan air mata bercampur lumpur di wajah mereka. Tubuh kecil mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka hanya ingin hidup. Namun karena terlalu lelah dan panik, mereka tak menyadari jurang curam di depan mereka. Tidak. Tanah runtuh. Tubuh mereka terjatuh ke dalam jurang yang gelap dan berbatu. Dan semuanya berubah menjadi gelap.